Selamat pagi siswa kelas 11. Hari ini kita melanjutkan materi transformasi geometri. Kita sudah masuk pada bagian yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran suatu titik, garis, atau benda pada bidang kartesius. Rotasi harus mempunyai pusat rotasi dan seberapa jauh rotasi itu dilakukan. Kita lihat tabel yang pertama. Ini adalah rumus bayangan suatu titik jika dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa derajat. Kemudian kalau kita lihat tabel yang kedua, ini adalah rumus hasil rotasi suatu titik jika dirotasi dengan pusat P, H sebesar alfa derajat. Kemudian arah rotasi. Untuk rotasi yang positif, misalkan 90 derajat, 270 derajat, maka perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian untuk rotasi yang negatif, contohnya minus 90 derajat, minus 270 derajat, maka perputarannya searah dengan jarum jam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh yang pertama. Tentukan bayangan dari titik A dengan koordinat 3,1 jika dirotasi dengan pusat rotasi 0,0. Kita lihat yang pertama, titik A dengan koordinat 3,1 dirotasi sebesar 90 derajat. Karena di sini positif, maka perputaran berlawanan arah dengan jarum jam. Maka bayangan titik A berada pada koordinat min 1,3. Kalau kita gunakan rumus, AB menjadi min B, A, sehingga 3,1 menjadi min 1,3. Kemudian yang kedua, kalau kita putar sejauh min 90 derajat. Karena di sini negatif, maka perputaran searah dengan jarum jam. Sehingga bayangan titik A berada pada koordinat 1,-3. Kalau kita gunakan rumusnya, AB menjadi B, min A, sehingga 3,1 menjadi 1,-3. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita putar sebesar plus 180 derajat atau minus 180 derajat, maka bayangan titik A akan berada pada posisi yang sama, yaitu pada koordinat min 3, min 1. Kalau kita lihat rumusnya, AB menjadi min A, min B, sehingga 3,1 menjadi min 3, min 1. Kemudian kalau kita putar sebesar 270 derajat, itu sama nilainya kalau kita putar sebesar minus 90 derajat. Demikian juga kalau kita putar sebesar minus 270 derajat, itu sama nilainya kalau kita putar dengan sebesar 90 derajat. Berikutnya contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari titik A dengan koordinat 5,2, berarti A nya 5, B nya 2, jika dirotasi dengan pusat rotasi titik S dengan koordinat 2,1, berarti P nya 2, H nya 1. Untuk yang pertama, kalau kita rotasi sebesar 90 derajat, kalau kita lihat gambarnya, maka titik A bayangannya berada pada koordinat 1,4. Kalau kita gunakan rumusnya adalah P ditambah Q dikurangi B, berarti 2 ditambah 1 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 1. Kemudian min P ditambah Q ditambah A, berarti min 2 ditambah 1 ditambah 5, hasilnya sama dengan 4. Ternyata perhitungan rumus dengan gambar hasilnya sama. Untuk selanjutnya yang lain tinggal kita masukkan rumusnya, nanti perhitungan rumus akan sama dengan gambar. Berikutnya contoh yang ketiga. Jika bayangan dari titik A dengan koordinat min 5,10 adalah A aksen dengan koordinat 10,5, maka tentukan berapa derajat rotasi dilakukan jika pusat rotasinya adalah titik 0,0. Kita misalkan min 5 adalah A, 10 adalah B. Kalau kita lihat bayangannya 10,5, berarti B, min A.
Ini adalah hasil rotasi sebesar minus 90 derajat. Berikutnya contoh yang keempat, bayangan titik A jika dirotasi dengan pusat rotasi 0,0 sebesar minus 180 derajat adalah A aksen dengan koordinat min 6, min 4. Tentukan koordinat A. Kita tahu bahwa rotasi dengan pusat rotasi 0,0 sebesar minus 180 derajat, kalau kita lihat rumusnya, AB bayangannya adalah min A, min B. Dengan demikian kita lihat di sini min 6, min 4 kita anggap sebagai min A, min B. Maka AB-nya adalah 6,4. Sehingga titik A mempunyai koordinat 6,4. Berikutnya contoh yang kelima, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 10, min 2 dengan rotasi yang pertama, pusat rotasinya adalah 0,0 sebesar 90 derajat. Dilanjutkan dengan rotasi yang kedua, pusat rotasinya adalah 0,0 sebesar 180 derajat. Tinggal kita masukkan rumusnya. Untuk rotasi yang pertama, AB menjadi min B, A, sehingga 10, min 2 menjadi 2,10. Kemudian 2,10 ini sebagai acuan. Dengan rotasi yang kedua, AB menjadi min A, min B, sehingga 2,10 menjadi min 2, min 10. Sehingga hasil rotasi dua kali mempunyai koordinat min 2, min 10. Selanjutnya contoh yang keenam adalah contoh dari rotasi bidang. Sebuah segitiga dengan titik sudut A 3,0, B 5,1 dan C 3,4. Tentukan bayangan segitiga tersebut jika dirotasi sebesar 90 derajat dengan titik pusat rotasi 0,0. Tinggal kita masukkan rumusnya. Kalau kita punya titik A dengan koordinat A, B, kita rotasi dengan pusat rotasi 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah min B, A. Sehingga titik 3,0 bayangannya adalah 0,3, titik 5,1 bayangannya adalah min 1,5, dan titik 3,4 bayangannya adalah titik min 4,3. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan, maka segitiga yang berwarna merah ini adalah segitiga hasil rotasi dari segitiga yang berwarna hitam sebesar 90 derajat. Terakhir contoh yang ketujuh adalah contoh dari rotasi garis. Tentukan hasil rotasi garis 3x plus 2y sama dengan 6 oleh rotasi sebesar 90 derajat dengan titik pusat rotasi 2,1. Dengan mempertimbangkan rumus berikut, artinya kalau kita punya titik A dengan koordinat x, y, kemudian kita rotasi dengan pusat rotasi 2,1 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah dengan mempertimbangkan rumus berikut. Kalau kita hitung 2 tambah 1 min y, min 2 tambah 1 tambah x, hasilnya adalah 3 min y, x min 1. Ini adalah x aksen, ini adalah y aksen. Sehingga kita peroleh x aksen sama dengan 3 min y. Kalau kita balik, y nya sama dengan min x aksen plus 3. Kemudian y aksen sama dengan x min 1. Kalau kita balik, x sama dengan y aksen plus 1. Kemudian kita substitusikan ke 3x plus 2y sama dengan 6 dengan dihilangkan tanda aksennya. Kita peroleh 3 kali y plus 1 ditambah 2 kali min x plus 3 sama dengan 6. Kalau kita kalikan hasilnya 3y plus 3 min 2x plus 6 sama dengan 6. Kita peroleh 3y min 2x sama dengan min 3. Biasanya untuk variabel x kita ambil yang positif, maka kita kalikan dengan min 1, sehingga kita dapatkan 2x min 3y sama dengan 3. Maka hasil rotasinya adalah garis 2x min 3y sama dengan 3. Kemudian silahkan dikerjakan tugas latihannya, ada 4 buah nomor.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.